Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adi Injar Kusuma, tutor Tuton yang akan mendampingi Anda semua dalam mata kuliah Manajemen. Dalam pertemuan sesi 1 ini, kita akan memulai mengkaji materi tentang konsep dasar manajemen. Berbicara tentang manajemen, ada sebuah ilustrasi menarik di mana sebuah organisasi profit seperti Unilever yang mempunyai karyawan sebanyak 138.000 orang di seluruh dunia, beroperasi di 190 negara di dunia, dengan tantangan lingkungan yang sangat berbeda dari satu negara ke negara lainnya, mencakup perbedaan budaya, bahasa, pemerintahan, mata uang, dan banyak lainnya, dapat membukukan laba atau profit sebesar 60 miliar euro pada tahun 2023. Pertanyaannya, bagaimana Unilever bisa mengelola perusahaan hingga mencapai profit sebesar itu? Dalam pertemuan ini, kita akan sama-sama mengkaji lebih mendalam terkait dengan konsep dasar manajemen, di mana ruang lingkup bahasan yang akan kita pelajari bersama meliputi 1. Organisasi dan manajemen. Apa itu organisasi? Jenis-jenis organisasi. Pengertian manajemen. Kedua, faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Ketiga, fungsi-fungsi manajemen. Dan keempat, fungsi operasional dalam manajemen. Menurut Griffin, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Atau menurut Cyril Sofer, organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas untuk mendapatkan hasil. Sedangkan menurut Ernie dan Kurniawan, organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Pengertian manajemen menurut Terry yaitu suatu proses terdiri atas planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Sedangkan menurut Melayu, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian manajemen menurut Follett adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Manajemen menurut Ernie dan Kurniawan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Nickel dan McHugh, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi. Jenis-jenis organisasi meliputi 1. Organisasi profit atau bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti perusahaan multinasional, perusahaan manufaktur, bank, perusahaan retail, koperasi, dan lain sebagainya. Kedua, organisasi non-profit atau nirlaba adalah organisasi yang bertujuan untuk memberi pelayanan publik seperti pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan lain-lain. Bentuk organisasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa menerapkan manajemen yang baik. Maka secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi. Alasan yang pertama, manajemen mempermudah dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Dan yang ketiga, agar sebuah organisasi lebih efisien dan efektif yang merupakan ukuran prestasi organisasi. Beberapa faktor yang berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, antara lain, pertama, penggunaan sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi. Yang kedua, proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan implementasi, serta pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, seni dalam menyelesaikan pekerjaan dipengaruhi oleh keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Manajemen memiliki beberapa fungsi, antara lain
Pertama, perencanaan atau planning meliputi penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian terbaik. Kedua, pengorganisasian atau organizing meliputi penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Ketiga, pengarahan dan pengimplementasian atau actuating atau leading meliputi pemberian petunjuk dan memotivasi anggota organisasi. Dan keempat, pengawasan serta pengendalian atau controlling meliputi monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Secara garis besar, hubungan antara sumber daya organisasi, fungsi-fungsi manajemen, dan tujuan yaitu di mana sumber daya organisasi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya keuangan dijalankan dengan fungsi-fungsi manajemen meliputi planning, organizing, directing, dan controlling guna mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Macam-macam manajemen dalam operasionalnya meliputi 1. Manajemen sumber daya manusia. 2. Manajemen pemasaran. 3. Manajemen operasi atau produksi. 4. Manajemen keuangan. Dan 5. Manajemen informasi. Untuk memperluas khasanah pengetahuan kita tentang konsep dasar manajemen, dalam pertemuan ruang diskusi nanti kita akan membahasnya lebih mendalam. Itu sedikit pengantar dari saya. Semoga sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.